Get ready for the countdown. 4, 3, 2, 1, 0. Stephen memulai dari persiapan awal melahirkan. Di Israel, setelah mengetahui sang ibu sedang mengandung, sang ibu dan bapak akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal bersama. Stephen sungguh heran, kenapa temannya yang mengundang sering membawa buku matematika. Stephen bertanya, apakah ini untuk anak kamu? Dia menjawab, iya, ini untuk anak saya yang masih di kandungan. Saya sedang melatih otaknya, semoga ia menjadi jenius. Hal ini membuat Stephen tertarik untuk mengikuti terus perkembangan ibu tersebut. Tanpa merasa jenuh, si calon ibu mengajarkan latihan matematika sampai genap melahirkan. Hal lain yang Stephen perhatikan adalah cara makan. Sejak awal mengandung, ibu tersebut suka sekali memakan kacang badam dan korma bersama susu. Tengah hari, makanan utamanya roti dan ikan tanpa kepala, bersama salad yang dicampur dengan badam dan berbagai jenis kacang-kacang. Tak hanya itu, orang Yahudi pun sangat suka mengkonsumsi ikan tanpa kepala. Menurut wanita Yahudi yang sedang hamil tersebut, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak. Sedangkan kepala ikan mengandung kimia yang tidak baik, yang dapat merusak perkembangan dan pertumbuhan otak anak di dalam kandungan. Ini adalah adat orang-orang Yahudi ketika mengandung, dan menjadi kewajiban untuk ibu yang sedang hamil untuk mengkonsumsi pil minyak ikan. Dalam memilih makanan, orang Yahudi sangat gemar makan ikan yang hanya filet, bagian daging saja. Jika sudah ada ikan, maka tidak ada daging, sebab ikan dan daging tidak boleh bersama dalam satu meja. Menurut mereka, daging dan ikan tidak bagus dimakan bersama. Pemirsa, menurut Stephen, jangan terperanjat jika Anda diundang ke rumah Yahudi, sebab Anda akan dihidangkan buah-buahan dahulu. Ya, mereka akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat nasi atau roti dahulu kemudian buah-buahan, ini akan menyebabkan rasa ngantuk. Akibatnya lemah dan payah untuk memahami pelajaran di sekolah. Makan buah sebelum makan makanan berat juga merupakan salah satu pola makan Rasulullah. Beberapa penelitian membuktikan bahwa makan buah terlebih dahulu dapat memancing getah lambung keluar. Selain itu, buah menyediakan enzim yang baik untuk pencernaan. Enzim dari buah dapat membantu tubuh untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Tubuh pun lebih ringan mencerna karena tidak perlu repot memproduksi enzim pencernaan. Selain memperhatikan pola makanan, nyatanya mereka juga memperhatikan pola kesehatan. Di Israel, merokok adalah tabu. Menurut Stephen, apabila Anda diundang makan di rumah Yahudi, jangan sekali-kali merokok. Karena tanpa sungkan, mereka akan menyuruh Anda keluar dari rumah mereka dan menyuruh Anda merokok di luar rumah mereka. Menurut ilmuwan di Universitas Israel, penelitian menunjukkan nikotin dapat merusakkan sel utama pada otak manusia dan akan melekat pada gen. Perhatian Stephen selanjutnya adalah mengunjungi anak-anak Yahudi. Mereka sangat memperhatikan makanan. Makanan awal adalah buah-buahan bersama kacang badam, diikuti dengan menelan pil minyak ikan. Dalam pengamatan Stephen, anak-anak Yahudi sungguh cerdas. Rata-rata mereka memahami 3 bahasa, Hebrew, Arab, dan Inggris. Seterusnya di kelas 1 hingga 6 sekolah dasar,
Anak-anak Yahudi itu akan diajar matematika berbasis perniagaan. Pelajaran IPA sangat diutamakan. Di dalam pengamatan Stephen perbandingan dengan anak-anak di California, dalam tingkat IQ-nya bisa dikatakan 6 tahun ke belakang. Segala pelajaran akan dengan mudah ditangkap oleh anak Yahudi. Satu lagi yang diberi keutamaan ialah Fakultas Ekonomi. Stephen sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan serius belajar ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diharuskan mengerjakan proyek dan mereka harus mempraktikannya. Selanjutnya, perhatian Stephen di sekolah tinggi menengah. Di sini, murid-murid digojlok dengan pelajaran sains. Mereka didorong untuk menciptakan produk. Meski proyek mereka kadangkala kelihatannya lucu dan memboroskan, namun tetap diteliti dengan serius. Apalagi kalau yang diteliti itu berupa senjata, medis, dan teknik. Ide itu pun akan dibawa ke jenjang lebih tinggi. Selain dari pelajaran tadi, olahraga juga menjadi kewajiban bagi mereka. Olahraga yang diutamakan adalah memanah, menembak, dan berlari. Menurut teman Yahudinya Stephen, memanah, menembak dapat melatih otak fokus. Di samping itu, menembak bagian dari persiapan untuk membela negara. Pemirsa, ini sungguh relevan dengan olahraga yang disukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memanah dan menembak. Hanya kunci kecerdasan orang Yahudi tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedari seorang ibu mengandung. Tentu jika kita juga mengikuti sunnah Rasulullah ini, selain kesehatan dan kecerdasan yang didapat, kita juga akan mendapatkan pahala. Kita disuruh puasa. Oh, sudah sholat puasa ya? Sayang, kita ini orang beragama. Orang beragama itu wajib beribadah. Apalagi kita sebagai umat Islam ya. Kita menjalankan ibadah sholat kepada Allah. Dan ingat, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Ayo tunjuk lagi. Aduh, ayo tunjuk lagi biar mati itu musuh. Ayo tunjuk. Bi, bikin pisang goreng ya, Bi. Cepetan. Disuruh kok lama banget sih. Ubi, baik-baik di rumah ya. Sudah makan kamu, Bobi? Ya. Sayang, sebelum makan berdoa dulu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Kan ada hadisnya, wahai anak kecil, sebutlah asma Allah. Makanlah dengan tangan kanan. Oh gitu ya? Gitu aja ya. Pinter. Baru mam ya. Sahabat wisata hati, ya mudah-mudahan lah kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengajarkan anak-anak kita, menasihati anak-anak kita langsung dengan lisan kita dan dengan sikap kita, ya nggak? Langsung dengan juga contoh-contoh dari kita sebagai uswatun hasanah bagi anak kita. Nah, tatkala Umar bin Abi Salamah masih anak-anak, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihatinya. Ini perkataan Rasulullah. Ini perkataan Rasulullah, sahabat ya. Ya ghulam, lihat bagaimana Allah memanugerahkan kepada Rasulullah ini kelembutan. Kepada musuh-musuhnya, Masya Allah, asyidda'u alal kuffar, tapi ruhama'u bainahum. Bahkan kepada anak-anak Rasulullah nggak bilang, sini lu, sini. Nggak gitu. Beda ya sama kita ya, sini lu. Oh, Rasulullah Masya Allah, ya ghulam, wahai anakku. Samillah, lihat, nanti kita apalin bareng-bareng. Samillah, sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ya gulam. Satu-satu nih ya, supaya kita bisa meresap dan hafal. Samillah, sebutlah nama Allah.
Wakul biyaminik. Wakul biyaminika, menyebut nama Allah ketika makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik. Wakul mimma yalika. Ini luar biasa ini. Saya sih tidak ngelihat cuman di konten ya, tapi di filosofinya juga, masya Allah. Ya, jangan sampai kita kayak Fiti yang tadi, yang menjadi orang tua yang dia nggak peduli mau anaknya makan di meja, mau anaknya makan di teras, mau anaknya, maaf ya, kencing nggak cebok. Wah, kalau bisa janganlah. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa menyiapkan, menyediakan waktu yang lebih juga buat anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tuh kayak kucing, tahu nggak? Kucing tuh, kucing. Kucing tahu kan tulisannya gimana? K-U-C-I-N. Kucing ini pemirsa, yang kita kasih apa sih? Tulang. Betul ya? Kita makan ikan, terus tulangnya baru kita kasih sama nih kucing. Apalagi coba? Sisa kan? Nah, kita astagfirullah ya, ini juga buat saya pribadi sih. Jangan sampai saya juga ngasih anak-anak saya sisa waktu saya gitu ya, yang terbaik lah gitu ya. Nih, saya ngelihat bukan cuma di konten, tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan beginilah semestinya seorang paman, beginilah semestinya seorang ayah, beginilah semestinya seorang tua kepada seorang anak kecil, memberikan contoh kehangatan, kasih sayang, perhatian. Kita lihat kontennya. Ya gulam, wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminika, ya, kalau mau makan gunakan tangan kanan. Ini filosofi ini. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari yang dekat, dari yang dekat. Waktu saya kecil pemirsa, semua proses makan itu seorang anak dilibatkan. Nah, ini juga yang punya pengaruh ketika saya dan mungkin Anda semua sekarang ini dewasa. Nah, kalau kita lihat anak-anak sekarang, prosesnya itu nggak ada. Prosesnya nggak ada. Mereka semua di kamar masing-masing, begitu kemudian mau makan baru dipanggil. Woi, makan, turun. Nah, yang begini nih nggak ketemu nih. Ini nggak ketemu nih. Prosesnya nggak ada. Bagaimana orang-orang tua kita ngajarin ketika dulu kecil, ya? Dari sejak belanjanya kita udah diajak. Ikut mama yuk, ikut ibu yuk, ikut bapakmu no, beli apa, iya kan? Kita dari kecil tuh udah diajak berproses. Nah, kemudian kita belanja nih, kita dampingin kan? Kita ngedampingin ibu kita belanja. Ini tahu berapa harganya? Ini sesim berapa harganya? Ini tempe berapa harganya? Kita juga jadi anak tahu tempatnya beli ikan di mana, ya. Dan zaman dulu kan memang, ini memang kelemahan lagi zaman sekarang ya. Zaman dulu tahu nggak pasarnya pasar apa disebutnya? Pasar Depro kan, pasar jongkok, nggak pakai timbangan zaman dulu. Kalau mau beli cabai pemirsa, kita cuma ngomong begini sama tukangnya. Bu, cabai 700, betul nggak? Kita ada dialog. Kalau sekarang nggak ada dialog. Memang betul nih, sekarang kita lagi menuju pada dunia kapitalis kali ya. Kita punya hati nggak lagi terpaut karena tidak ada lagi ngobrol gitu. Ya, ada baiknya, ada buruknya lah. Tapi paling tidak di rumah tetaplah kita ciptakan kehangatannya, nggak? Jangan sampai kemudian hilang kehangatan itu. Nah, ini secara konten Rasulullah menyuruh kita samillah, sebutlah nama Allah. Urusan enteng makan, kita nyuruh anak kita nyebut Allah. Apalagi kemudian nanti urusan yang besar, insya Allah anak kita bakal bisa kemudian belajar terus untuk menyebut nama Allah. Makan dengan kanan dan ambillah dari yang dekat. Ini mengajarkan supaya anak kita tidak rakus dan punya pandangan yang tidak pandangan orang-orang yang serakah. Kita akan teruskan nanti belajarnya setelah yang berikut ini.